Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi siang ini kita akan belajar soal ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pekan lalu sudah saya terangkan, sudah saya sampaikan soal dasar negara kita Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di setiap sila, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam perjalanannya bangsa kita itu kan dinamis, selalu bergerak, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam dinamikanya banyak hal-hal yang sesungguhnya mengancam Pancasila sebagai dasar negara. Maka kali ini kita akan belajar soal apa saja hal yang bisa mengancam Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Yang pertama adalah adanya potensi kemunculan ideologi baru. Semuanya tolong jangan mencatat. Semuanya menghadap ke depan. Oke. Kalau ada yang mencatat nanti saya suruh ke depan. Sudah? Baik. Ancaman yang pertama adalah potensi munculnya ideologi baru. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah Pancasila yang sudah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 45 sebagai dasar negara dan disepakati oleh founding father kita, ya, oleh bapak pendiri perintis negara kita, tentu tidak bisa diubah secara sembarangan, ya. Maka salah satu ancaman yang muncul terhadap dasar negara Pancasila adalah potensi munculnya ideologi baru yang secara nilai bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah final. Pancasila itu sudah tidak bisa ditawar lagi sebagai dasar negara kita. Ya, dasar negara kita. Maka tidak boleh ada ideologi apapun dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang akan menggantikan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Itu ya. Itu penjelasan munculnya ideologi baru sebagai ancaman potensi ancaman terhadap dasar negara Pancasila. Kemudian ancaman yang kedua adalah separatisme. Nanti akan saya tunjuk satu orang putra-putri untuk menerangkan di depan. Seperti kelas 8 dan kelas 7. Makanya mendengarkan. Yang kedua adalah separatisme. Separatisme itu apa? Secara konteks saat ini, separatisme itu bisa diartikan sebagai sebuah gerakan yang tujuan utamanya adalah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Mas Saad, itu yang ketawa siapa? Suruh maju. Tolong yang ketawa suruh maju. Itu ya. Kemudian separatisme ini ketika dibiarkan tumbuh, ketika dibiarkan muncul, maka akan mengganggu integrasi bangsa Indonesia, mengganggu integritas bangsa Indonesia. Ya, akan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan ini tidak boleh terjadi. Maka ketika ada benih-benih separatisme, pihak yang berwenang, pihak yang terkait harus sudah bisa segera memadamkannya. Karena ini termasuk ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara. Itu ya. Itu ancaman yang kedua, separatisme. Pergerakan yang berkelompok, yang mengganggu ketenangan masyarakat
dengan tujuan utama adalah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu gerakan separatisme. Kemudian ancaman yang nomor 3 setelah separatisme adalah radikalisme. Radikalisme ini juga ancaman yang patut diwaspadai terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa? Kita artikan dulu. Radikalisme itu apa? Radikalisme itu adalah sikap ekstrim, atau kalau dijabarkan adalah sikap ekstrim, sikap keras dalam mencapai tujuan. Jadi proses mencapai tujuan tertentu dilakukan secara ekstrim, secara keras. Itu namanya radikal. Contoh sederhananya begini. Sampean pengen punya anak pinter, sampean pengen punya anak nurut, anake sampean ben nurut karo sampean, anake sampean mbok taleni bendino, mbok ceplesi bendino, tujuannya ben wedi karo sampean, lak wis wedi bocah nurut. Iya, akhirnya nurut, tetapi prosesnya tidak baik karena itu dilakukan dengan cara ekstrim. Itu termasuk pengertian dari radikalisme. Nah, paham radikalisme ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi mengganggu atau berpotensi sebagai ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Begitu ya, Mas Rifki ya? Bisa dipahami Mas Rifki ya? Kemudian ancaman yang keempat setelah separatisme dan radikalisme adalah konflik horizontal. Konflik horizontal ini juga mengancam Pancasila sebagai dasar negara. Apa artinya konflik horizontal? Konflik horizontal itu adalah konflik yang terjadi antar masyarakat. Kalau vertikal itu atas ke bawah, kalau horizontal itu menyamping. Jadi konflik antar suku, konflik antar ras, konflik antar kelompok masyarakat, konflik antar golongan itu dikategorikan sebagai konflik konflik yang seperti ini termasuk berpotensi mengancam Pancasila sebagai dasar. Indonesia pernah dilanda konflik seperti itu. Ya, dulu di Kalimantan, di Pulau Kalimantan pernah ada konflik antara suku X dengan suku X. Di Papua juga pernah ada. Bahkan di beberapa daerah Pulau Jawa beberapa kali juga konflik antar kelompok terjadi. Nah, jika tidak segera ditanggulangi, konflik-konflik horizontal seperti itu akan berpotensi mengancam posisi Pancasila sebagai dasar negara. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Itu konflik horizontal. Dalam skala yang lebih kecil, apa itu konflik horizontal? Misalkan di pondok, ya, skala lebih kecil di pesantren. Anak pesantren santri yang berasal dari Pancur misalkan, kemudian konflik dengan santri yang berasal dari Saleh, sehingga mereka konflik, baik konflik secara terbuka, secara fisik, konflik secara psikologi. Nah, ini mengancam persatuan dan kesatuan, konflik horizontal seperti ini, termasuk keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Paham nggih? Bisa dipahami ya? Itu konflik horizontal. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah beredarnya propaganda anti agama. Ya, ini potensi ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah adanya penyebaran propaganda anti agama. Ingat, sila pertama kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Sebagaimana peraturan yang ada bahwa agama yang diakui di Indonesia mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Artinya 6 agama yang diakui inilah yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Memang harus diakui ada orang-orang pedalaman terutama di pulau-pulau besar, orang pedalaman yang
dia itu menganut kepercayaan. Tetapi kan nilai dari itu yang terkandung dari kepercayaan itu, dia tetap mempercayai adanya sosok yang mereka anggap Tuhan. Dalam bingkai NKRI, dalam kerangka Pancasila itu sudah disebut sebagai berketuhanan. Ya, artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memang menganut azas ketuhanan. Maka ketika ada propaganda anti agama, propaganda itu penyebaran sesuatu yang tidak benar terkait dengan anti agama kelompok tertentu, maka itu bisa mengancam eksistensi atau keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Begitu ya. Itu poin yang nomor 5. Kemudian poin terakhir dari potensi ancaman terhadap dasar negara adalah penyebaran berita hoax. Berita bohong, berita palsu. Ini juga berbahaya. Ini juga berbahaya karena bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, termasuk mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sangat berbahaya. Bagaimana penyebaran berita hoax? Bagaimana penyebaran berita bohong itu terjadi? Biasanya berita bohong itu menyebar dari mulut ke mulut, diterima tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Ini berbahaya. Maka ketika sampean menerima kabar sesuatu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tetapi harus diverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Dalam konteks umat Islam disebut tabayun atau meminta penjelasan. Begitu ya. Kemudian biasanya berita hoax atau bohong itu juga menyebar melalui media sosial yang sering disasar melalui platform WhatsApp. Mengapa? Karena WhatsApp itu biasanya menyambung melalui pribadi. Sedangkan person antar person kemampuan menganalisa apakah ini berita benar atau bohong berbeda. Ya, contoh misalkan begini. Misalkan ada seorang kampung, orang tua di kampung ya, yang menerima WA atau menerima kabar ada saudaranya atau anaknya yang kecelakaan. Gitu. Kemudian dari kabar itu yang mengaku sebagai polisi, ya misalkan ya, padahal bohong, anaknya kecelakaan, butuh dioperasi segera, dan untuk bisa melakukan operasi harus ada uang muka pembayaran sebesar sekian juta misalkan. Agar anak bapak ibu selamat, maka bapak ibu harus segera mentransfer sekarang juga. Kalau orang tua yang tidak berpengalaman, yang karena tidak mampu melakukan verifikasi kabar, dia langsung termakan. Oh ya, anak saya dalam kondisi darurat, anak saya dalam kondisi bahaya, mau dioperasi butuh duit, maka saya harus mentransfer segera. Misalkan lewat internet banking, lihat HP, transfer 24 juta, kirim. Ternyata paginya atau setelah tenang pikirannya, ditelepon anaknya. Kamu di mana gitu ya, misalkan anaknya ditelepon, saya sedang tidur ngorok. Berarti uang 24 juta tadi amblas. Lari kemana? Ke penyebar berita bohong. Makanya berita hoax, berita bohong ini sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap masyarakat banyak, termasuk dasar negara kita Pancasila. Mula kalau sampean nanti sudah bermain media sosial, mendengar kabar apapun, jangan langsung diterima mentah-mentah. Misalkan ono kabar hari ini razia masker, orang yang tidak memakai masker langsung dimasukkan ke penjara misalkan. Kemarin saya ditanya tetangga orang sepuh begitu, apa ini benar? Kemudian saya jelaskan, kalau dimasukkan penjara tidak, tetapi beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan bupati soal penerapan protokoler kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Itu betul. Tetapi kalau langsung diberikan sanksi penjara, itu tidak benar. Itu ya.
Orang-orang berpendidikan kayak sampean harus bisa cerdas menyikapi berita-berita yang berpotensi hoax. Ditabayuni dulu, diverifikasi dulu kebenarannya, baru ditelan atau disikapi. Begitu ya. Jadi kalau terutama WhatsApp, saya kasih trik ya untuk menghindari berita bohong melalui media sosial. Satu, kalau sampean dapat kabar melalui WhatsApp atau media sosial, ini penting. Kalau sampean dapat kabar melalui WhatsApp atau Facebook atau media sosial apapun, jika tanpa sumber lebih baik abaikan. Contohnya begini, lewat WhatsApp ya. Hati-hati, nanti malam antara jam 9 sampai jam 12 jangan menyalakan HP. Kalau Anda menyalakan HP, maka alien akan datang menyerang, misalkan begitu. Sebarkan ke 10 nomor. Kalau tidak kamu sebarkan, salah satu keluargamu akan celaka. Kadang-kala ponaan-ponaan saya yang kecil-kecil itu nyebar begitu. Terus tak bales sih begini, takut begitu ya. Begitu. Nah, jadi jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang kemakan itu. Itu yang pertama. Kalau tanpa sumber lebih baik abaikan. Langsung hapus, kalau perlu yang ngirim di media sosial zaman blokir selamanya. Biar tidak mengirimkan berita bohong lagi. Itu. Kemudian yang kedua, dengarkan. Kalau sampean menerima kabar berita disertai link, ya disertai link itu berarti situs berita, alamat berita, kabar. Verifikasi dulu linknya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak ya. Biasanya link yang bisa dipertanggungjawabkan, link kabar atau berita yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak berdomain gratis biasanya, tetapi tidak semuanya loh ya. Tidak berdomain gratis. Domain gratis itu biasanya apa? Menggunakan Blogspot atau WordPress. Bukan berarti yang Blogspot atau WordPress pasti hoax, bukan. Banyak Blogspot dan WordPress yang juga mengabarkan berita-berita bagus. Tetapi biasanya alamat-alamat yang berdomain gratis melalui internet itu penyebar bohong. Contoh misalkan begini, SMS yang sering, selamat nomor Anda menerima hadiah uang tunai ulang tahun BRI misalkan ya, sebesar 139 miliar. Untuk mendapatkan PIN pencairan silakan kunjungi www.bri.blogspot.com misalkan. Ini contoh. Ya, kalau ada kabar-kabar seperti itu, Anda jangan langsung percaya. Itu kemungkinan bohong, ya. Kalau kabar itu dari situs-situs berita yang mainstream, yang umum, baru Anda boleh 90% percaya, tetapi tetap harus memverifikasinya. Contoh situs berita yang umum apa? viva.co.id, Kompas, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan situs-situs berita lainnya tidak masalah. Ya, tetapi kalau dari situs-situs berita yang nggak jelas, alangkah baiknya diverifikasi terlebih dahulu biar tidak menjadi korban berita hoax atau propaganda tertentu. Begitu ya, itu tips. Oke, pisan lagi saya ingatkan, kalau nanti sudah di rumah, sudah memegang ponsel, sudah memainan WhatsApp misalkan, dapat kabar yang tidak jelas, ora ono linge, ora ono sumbere, mboten usah dipercaya. Hampir pasti berita-berita yang seperti itu 99,9% bohong. Gitu ya. Contoh misalkan koyok wingi ono apa jenenge di tempat kita itu, hati-hati kalau malam-malam ada orang ketuk-ketuk pintu atau mematikan lampu apa namanya? Meteran apa itu namanya? Listrik dari luar. Ya, tidak usah dibuka pintunya, atau kalau perlu langsung teriak keras-keras, tolong begitu misalkan. Repot kan kejadian misalkan ono kucing tukaran glutak tuwok
dikira wong totok-totok pintu sak omah serentak ngomong tolong tolong. Piye kira-kira? Hah? Gak dadi guyon gitu ya. Itu makanya jangan mudah termakan berita hoax. Apa meneh kaum terpelajar, apa meneh wong lanang ngono kuwi ya. Kemarin ada berita hoax yang luar biasa menyita pikiran bahwa COVID-19 sekarang bisa menular dari misalkan udara atau dari apa. Wong akhirnya wedi kabeh kan begitu. Akhirnya kan kalau dari udara misalkan ya, dari udara Syafa kena COVID misalkan, dia nafas begitu, nafasnya ke udara, kemudian dihirup oleh udara itu, dihirup oleh temannya, kan temannya bisa tertular berarti. Nah, kalau ada kabar-kabar seperti itu, alangkah baiknya diverifikasi. Kemudian yang terakhir, jika mendapatkan kabar yang kira-kira masih debatable, diperdebatkan, belum diyakini kebenarannya, tanya yang ahli. Kalau misalkan ada kabar tentang penculikan, sing ahli soal penculikan sapa kira-kira? Kepolisian yang mengerti. Tanya Pak polisi, Pak ini benar nggak ada penculikan di sini? Dulu saya pernah termakan begini. Ya saya pernah termakan. Padahal saya termasuk hal-hal yang bergelut seperti itu. Kabar sering berantai, hati-hati sekarang penculik menyamar menjadi orang gila. Kadangkala bakul es, kadangkala bakul rosok, kadangkala bakul kerupuk. Jadi setiap bakul sing mider ning gone kampung, wong sak kampung melototi. Iku kira-kira nggawa kresek isine bayi apa ora, kan begitu. Ya. Itu kadangkala begitu. Nah, banyak yang termakan isu sehingga apa? Pada waktu itu banyak orang gila yang menjadi sasaran amuk massa. Karena orang menerima kabar secara mentah-mentah. Kadangkala kejem yang membuat hoax itu. Disebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri penculik: 1, memakai daster warna merah. Jadi angger ana wong dasteran, ora mungkin dasteran klambi abang wis dicurigai. Kemudian jilbabnya warna hijau. Nah, angger jilbab hijau ya dicurigai. Kemudian memakai sepeda motor Supra X warna biru misalkan. Saya kan kasihan yang motornya Supra X warna biru. Kan begitu. Repot ya. Atau misalkan laki-laki yang hitam. Saiki wong Jawa rata-rata kulitnya sawo mateng, gak malah dicurigai. Kan begitu ya. Ini adalah bahaya. Makanya jangan menelan mentah-mentah kabar yang beredar. Lebih baik ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Saya kira begitu. Itu 6 hal yang berpotensi mengancam keberadaan Pancasila. Yang pertama adalah, ayo bareng-bareng. Yang kedua, 3, 4, 5, 6. Oke, saya kira begitu ya. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.